Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bidang keimigrasian agar dapat menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru yang produktif, perlu dilakukan penyesuaian kembali pemberian layanan izin tinggal kepada orang asing guna mendukung keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan saya Made Sukadenekarang hadir dalam dialog khusus pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru tentunya bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu Pak Gubernur. Om Swastiastu. Apa kabarnya Niki? Baik. Selalu sehat ya Pak ya? Astung harus selalu sehat. Ritual masih tetap Pak? Tetap. Tetap. Setiap pagi minum arak Bali Pak? Bukan. Setiap pagi minum kopi tanpa gula, diisi ditambah lagi 1 sendok arak. Itu yang membuat selalu 1 fit ya Pak sampai ya? 2 sendok lah. Itu yang membuat fit. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan hari ini. Dan yang pastinya hari ini kita juga sudah kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk. Om Swastiastu sama. Om Swastiastu. Apa kabarnya Pak? Sehat, Astungkara luar biasa. Luar biasa. Ini harus influence-nya dari Pak Gubernur nih, harus Pasti. sehat nih. Pasti. Beliau udah kasih rumus ke saya bagaimana biar sehat di Bali. Iya, baik. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Dan yang pastinya pemirsa, acara ini atau dialog ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. Saya langsung ke Pak Kakanwil dulu. Pak Kakanwil, ini yang kita mengetahui bahwa ada Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Ini apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya Permenkumham nomor 11 tahun 2020 ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Karang. Jadi memang sebelum dikeluarkannya Permenkumham nomor 11 tahun 2020, kita sudah mendengar semua bahwa pandemi corona yang COVID-19 itu sudah menyebar luas. Pertama memang kita dengar di daerah Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke Indonesia. Nah, ini perlu suatu pencegahan bagaimana biar COVID-19 ini tidak menyebar secara luas di Indonesia. Kalaupun sebenarnya kita sudah tahu penyebaran itu sudah mulai ada. Tapi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, makanya dikeluarkan batasan-batasan. Pembatasan sebenarnya, bukan menutup secara keseluruhan. Batasan-batasan terhadap orang asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa Permenkumham nomor 11 tahun 2020 dikeluarkan, yaitu merupakan pembatasan bagi masuknya orang asing ke Indonesia. Itu latar belakang yang pertama. Terus selanjutnya, secara keimigrasian, ya kita memang harus berperan aktif untuk mendukung program pemerintah. Bagaimana caranya agar imigrasi itu bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada negara, termasuk melindungi warga negara kita. Karena yang kita harapkan, orang yang masuk ke Indonesia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, nah itu kalau dia membawa penyakit tentunya bukan orang yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, inilah yang melatar belakangi terbitnya Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Seperti itu. Baik, dengan alasan demikian diterbitkannya Permenkumham nomor 11 tahun 2020 ini sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi terhadap terbitnya Permenkumham nomor 11 tahun 2020 ini sendiri. Kendala-kendala apa saja yang ditemui di lapangan ini, Pak? Iya, betul. Memang dengan terbitnya Permenkumham nomor 11 tahun 2020, pembatasan-pembatasan tadi sekaligus juga membatasi orang asing yang ada di Indonesia. Orang asing masih banyak yang tinggal di Indonesia yang tidak boleh berangkat ke luar negeri. Dengan terbitnya Permenkumham nomor 11 tahun 2020 itu, secara otomatis airline juga pada berhenti. Ya namanya airline itu kan tetap mengedepankan bisnis. Ketika mereka tidak punya keuntungan, tentunya mereka berhenti. Nah, karena orang untuk masuk ke negara lain pun diharuskan melalui protokol kesehatan. Katakanlah harus ada swab test. Begitu juga sebaliknya, dari luar ke Indonesia pun itu diharuskan swab test juga, sehingga penumpang menurun secara drastis. Sebenarnya pembatasan kita terhadap airline tidak ada sama sekali. Tapi mungkin ya itulah berlaku hukum ekonomi. Ketika mereka tidak memperoleh keuntungan lagi, nah ini mereka dengan sendirinya membatasi jumlah penerbangan yang masuk ke Indonesia. Sekarang ini yang
yang datang ke Indonesia hanya pesawat yang evakuasi. Katakanlah PMI kita yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia sekarang ini hanya menggunakan pesawat evakuasi. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ada di Indonesia, orang asing, itu pun diangkut ke luar negeri hanya dengan pesawat evakuasi. Jadi itu menjadi, kalau dikatakan kendala, ya kendala sebenarnya bukan kendala di kita, tapi kendala dari para airline itu sendiri untuk datang ke Indonesia dengan berkurangnya jumlah penumpang yang ada. Kalau di imigrasi sendiri, kendala sekarang ini bertambahnya permasalahan-permasalahan yang muncul, yaitu masalah sosial. Katakanlah kalau tadinya pelanggaran keimigrasian, sekarang yang menjadi masalah adalah contohnya ketika kami harus memulangkan orang Suriah mengadakan kegiatan yoga, itu mengumpulkan sekelompok masyarakat berjumlah sekitar 60 orang lebih. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu yang ada di sana pembatasan sosial dan juga pembatasan secara fisik. Nah, ini dua-duanya sudah dilanggar dan itu sudah declare oleh pemerintah bahwa itu merupakan bencana nasional non alam. Nah, dengan sendirinya kita punya dasar untuk mengembalikan dia berdasarkan peraturan keimigrasian, yaitu yang membahayakan masyarakat atau patut diduga membahayakan. Di pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu secara tegas dikatakan yang membahayakan atau patut diduga membahayakan. Ketika keadaan tersebut terjadi, ya memang patut kita duga membahayakan karena sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa pandemi ini sudah bencana nasional. Nah, itulah yang beberapa kendala yang kita hadapi sekarang ini, termasuk tempoh hari ada di Singaraja, yaitu mungkin orangnya sudah kehabisan uang, akhirnya pergi ke Satpol PP, diserahkan ke imigrasi. Ada juga seperti baru-baru ini pun ada di Ngurah Rai. Menggelandang, akhirnya diambil oleh Satpol PP, diserahkan ke imigrasi Ngurah Rai. Ini kendala-kendala seperti ini yang muncul dari pembatasan-pembatasan tadi, akhirnya muncul seperti ini. Yang mungkin tadinya rencana hanya 2 bulan di sini, tapi dengan tidak adanya penerbangan ke luar negeri, mereka kehabisan biaya mungkin. Sehingga ini menjadi kendala sosial sebenarnya yang muncul. Dan itu bisa diatasi? Sampai sekarang ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Baik. Itu bisa diatasi. Baik, Pak Kakanwil, Pak Gubernur, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan ya pastinya hari ini juga ada Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Bali tentunya. Saya ke Pak Kakanwil sekali lagi. Bapak, ini kita mengetahui juga tentang adanya layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Nah, bagaimana ini sebenarnya penerapan surat edaran Dirjen Imigrasi pertanggal 10 Juli itu sendiri, Pak? Ya, pelayanan keimigrasian sampai sekarang ini boleh dikatakan memang ada beberapa perubahan-perubahan menyesuaikan dengan pandemi Corona 19 ini. Tempoh hari ketika dikeluarkan Permen Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, orang asing di Indonesia kita bebaskan perpanjangan izin tinggalnya diberikan secara otomatis. Tidak perlu datang ke kantor imigrasi dan tidak ada peneraan apapun di paspor mereka. Sehingga boleh dikatakan mereka sama sekali tidak ada yang overstay atau melanggar ketentuan keimigrasian. Nah, itu berlanjut sampai tanggal 10 Juli yang lalu, keluar lagi surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam surat edaran yang baru memang sempat di sana ada suatu klausula yang mengharuskan sebagian orang yang tidak bisa diperpanjang diharuskan meninggalkan wilayah Indonesia. Sehingga ini sempat menjadi polemik di masyarakat. Bahkan Pak Gubernur sendiri sempat memanggil saya. Saya sampaikan sebenarnya itu bisa kita atasi. Akhirnya ada suatu penegasan dari surat edaran tersebut keluar tanggal 22 Juli 2020 ini. Orang asing bisa tetap berada di Indonesia, tapi dengan syarat mengajukan telex visa ke Jakarta. Nanti
hasil telex visa tersebut dikembalikan ke kita, memberikan persetujuan untuk diberikan perpanjangan. Sehingga sebenarnya orang asing tersebut tidak perlu resah atau khawatir bahwa mereka akan ilegal atau tidak bisa kembali ke negaranya. Kita harus maklumi juga, ya memang airline belum semuanya, belum sepenuhnya pulih. Sehingga mau pulang ke negaranya pun tidak mudah. Ada sebagian tertentu yang membuka penerbangan, tapi tidak banyak. Yeah. Saya pernah sampaikan informasi ke masyarakat melalui media yang ada di Bali ini, bahwa jumlah orang asing yang masih berada di Bali itu sekitar 7.000 orang. Nah, yang 7.000 orang ini kita harus pikirkan juga. Bukan hanya 7.000 orang ini sebenarnya yang harus kita pikirkan. Tapi kita perlu berpikir lebih jauh bahwa warga negara Indonesia juga ada di luar negeri. Kita harus memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Yang namanya hubungan antar dua negara, hubungan diplomatik. Ya kita harus berpikir bahwa hubungan ini umumnya timbal balik. Kalau kita menyusahkan warga negara orang lain di sini, warga negara asing, mereka bisa juga melakukan hal yang sama. Nah, ini kita harus kita pikirkan sehingga usulan dari Pak Gubernur saat itu ya sangat saya hargai. Ya terima kasih Pak Gubernur. Ya. Usulan yang sangat baik menurut saya. Yeah. Akhirnya kita akomodasi agar bagaimana orang-orang asing yang tadinya harus keluar dari wilayah Indonesia dan bahkan harus dikenakan tindakan administratif keimigrasian, katakanlah di blacklist. Sehingga orang ini dalam tempo 6 bulan ke depan tidak akan pernah bisa kembali ke Indonesia. Padahal mereka ini sebenarnya bukan hanya kemauan mereka untuk tinggal di Indonesia secara, katakanlah kalau diilegalkan, bisa dikatakan ilegal, kalau memang harus keluar tidak bisa keluar. Itu bukan hanya kemauan mereka, tapi keadaan yang memaksa. Nah, dengan keadaan yang memaksa ini, kita harus memaklumi keberadaan mereka memang tidak bisa keluar pada saat itu. Jangan lagi kita tambah permasalahan baru, memaksa mereka keluar, sehingga seandainya di antara mereka ini ada pelaku bisnis, pelaku usaha, yang memang benar-benar bekerja, yang menguntungkan buat pemerintah Provinsi Bali. Ini bagaimana untuk pulang ke Indonesia, bagaimana kelangsungan usahanya. Nah, itu nanti gulung tikar semua. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Begitu juga dengan warga kita di luar negeri. Harus kita pikirkan, jangan juga sampai warga kita dari sana diusir juga untuk dipaksa pulang ke Indonesia. Itu sebenarnya yang dilakukan dengan surat edaran yang tahun 2020 ya per tanggal 10 dan 22. Tanggal 22 itu penegasan dari surat edaran tersebut. Jadi ada ruang lingkup dari SA tersebut ya Bapak ya? Iya, kalau ruang lingkup pertamanya ada berbagai izin keimigrasian, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan juga izin kunjungan. Izin kunjungan ini masih terbagi lagi. Ada yang memperoleh visa di luar negeri, yang memang boleh kita perpanjang di sini. Tapi ada juga izin kunjungan yang diberikan kepada mereka yang bebas visa kunjungan, tanpa visa datang ke Indonesia. Nah, mereka-mereka inilah yang tadinya sempat tidak bisa kembali ke Indonesia untuk waktu 6 bulan seandainya mereka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa tangkal. Jadi ada cegah tanggal, cegah bagi orang Indonesia akan keluar, tangkal bagi orang yang sudah keluar untuk kembali ke Indonesia itu dilarang. Nah, ini paling tidak 6 bulan ke depan mereka tidak bisa kembali ke Indonesia kalau dikenakan tindakan tersebut. Baik, pemerintah Provinsi Bali pun sudah menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru yang secara bertahap, yang dimulai dari tanggal 9 Juli yang lalu. Dan tentunya 9 Juli untuk warga lokal, kemudian masuk ke sektor pariwisata untuk wisatawan Nusantara Bapak, 31 Juli nanti, dan yang pastinya akan dibuka juga untuk wisatawan mancanegara. Tahapan dibukanya sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara telah direncanakan 11 September mendatang ini sendiri Pak Gubernur. Bagaimana kebijakan, kalau kita berbicara tentang kebijakan kepariwisataan pemerintah Provinsi Bali pada protokol tatanan kehidupan era baru ini sendiri Pak? Pertama, tentu pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten kota di Provinsi Bali ini harus betul-betul bisa bekerja dengan baik untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terakhir pada saat rakor gubernur seluruh Indonesia tanggal 15 Juli yang lalu,
Bapak Presiden memberikan arahan agar penanganan COVID-19 itu dilakukan dengan semakin baik, dengan target adalah menurunkan munculnya kasus baru. Yang kedua, meningkatkan angka kesembuhan. Dan yang ketiga, mengendalikan angka kematian. Nah, jadi ini 3 indikator yang diberikan arahan oleh Bapak Presiden, dan sebenarnya ketiga indikator ini menjadi bagian daripada penanganan COVID-19 yang saya tangani di Provinsi Bali dan saya kelola dengan baik bersama Kabupaten Kota se-Bali, serta anggota gugus tugas baik dari Polda maupun juga dari TNI serta Kejaksaan Tinggi. Oke. Nah, dari hasil penanganan tersebut memang saat ini sudah makin baik penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, sehingga sampai pada tanggal 26 Juli kemarin itu jumlah kasus kumulatif di Provinsi Bali sudah mencapai 3.000, tapi kasus barunya itu sudah mulai stabil pada tingkat angka yang cukup rendah. Jadi sudah kadang 60, kadang 50, kadang 40, balik lagi ke 60, kisaran-kisaran itu. Jadi artinya sudah makin stabil dan cenderung menurun. Kemudian yang menggembirakan adalah angka kesembuhannya semakin naik, sudah tinggi. Dalam beberapa minggu ini, angka kesembuhannya selalu lebih tinggi daripada angka kasusnya, kasus munculnya COVID-19. Sehingga tingkat kesembuhan sampai kemarin itu sudah cukup tinggi, yaitu sudah mencapai 78,8. Ya, katakanlah sudah kalau dibulatkan itu 79%. Nah, jadi ini angkanya tinggi, tertinggi nomor 2 di Indonesia, Bali ini, setelah Sumatera Barat. Dan tingkat kematiannya itu rendah, astungkari rendah. Dan kita berharap agar tidak ada peningkatan. Persentasenya adalah 1,58% atau sekitar 48 orang yang meninggal. Nah, ini yang menjadi satu indikator kemajuan. Nah, hanya perlu saya menyampaikan bahwa kasus baru yang muncul ini adalah 80% orang tanpa gejala. Orang yang sehat. Itu 80% lebih adalah orang-orang yang sehat. Sehingga yang positif ini sebagian besar itu di tempat karantina, bukan di rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit sekarang sudah menurun terus. Sampai kemarin itu yang di rumah sakit sekitar 213, kemudian yang di karantina itu sekitar 230-an, dan ada lagi isolasi mandiri juga 200-an gitu. Jadi sudah sangat bagus. Inilah yang akan terus kita tangani, dan saya setiap hari memantau perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Kasus baru ada berapa, dari kabupaten mana saja, kategorinya dia orang sehat apa tidak sehat, sehingga kita bisa melakukan treatment dalam penanganan COVID-19 untuk kasus-kasus yang baru ini. Dan kita memang melihat tren yang bagus. Kalau sekarang muncul kasus baru orang tanpa gejala, itu memang karena Bali ini sangat aktif melakukan tracing bagi orang-orang yang bersentuhan dengan orang yang terkena kasus COVID-19. Sehingga kita kejar terus
ya karena kita ngejar terus ada aja Akan dapatnya, muncul nah, kasus gitu, yang ada baru. dapatnya. Oke. Ya. Tapi kan itu bagus. Jadi suasana di masyarakat itu makin sehat, makin nyaman, nyaman untuk masyarakat Bali maupun juga nyaman untuk masyarakat pendatang di Provinsi Bali ini dari berbagai daerah. Nah, ini tengah saya kelola dengan intensif bersama Kabupaten Kota Sebali. Targetnya adalah sebelum tanggal 31 Juli, ketika sudah masuk pada tahapan yang kedua, akan dimulainya aktivitas pariwisata untuk wisatawan Nusantara, maka angka atau tingkat kesembuhan di Provinsi Bali ini target saya adalah 80%. Supaya ini memberi kenyamanan untuk masyarakat Bali dan juga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang akan datang ke Bali. Jadi saya kira kalau tingkat kesembuhannya belum meyakinkan, itu orang tidak akan nyaman dan saya kira orang tidak akan mau datang juga ke Bali walaupun kita nyatakan Bali ini sudah dimulai dengan satu aktivitas wisatawan Nusantara. Jadi karena itu persepsi masyarakat terhadap upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini harus dibangun secara positif. Bahwa Bali mampu menangani dengan baik. Pertama adalah menurunkan kasus baru, meningkatkan tingkat kesembuhan dan mengendalikan angka kematian, dan kemudian lagi adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk rapid test, uji swab berbasis PCR yang telah kita laksanakan di beberapa rumah sakit, dan sekarang ini kita sudah memiliki 13 mesin unit uji swab berbasis PCR yang tersebar di beberapa rumah sakit dan juga laboratorium kesehatan milik Provinsi Bali, sehingga kita bisa memproses 2000-an sampel setiap hari untuk uji swab berbasis PCR. Tetapi sekarang kan menurun ininya, sampel barunya ini menurun, terus dia menurun. Kemarin itu sudah pertama kali di bawah 600 sampel yang diuji. Nah itu. Dan dari sampel yang diuji ini itu maksimum 20% yang positif. Jadi cenderung menurun sudah dia. Baik. Jadi sampel barunya menurun, otomatis yang kasus barunya juga akan menurun. Kemudian kita bisa melakukan penanganan uji swab ini dalam waktu cepat. Sekarang uji swab, besok hasil keluar. Jadi saya kira nggak perlu ngantri lama untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, dan kita memiliki standar pelayanan yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditentukan oleh gugus tugas pusat itu. Baik, Pak Gubernur, Pak Kakanwil, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi dalam dialog khusus pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Masih bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan Bapak Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali tentunya. Pak Gubernur, kalau tadi Bapak punya target ini, sebelum 31 Juli angka kesembuhan 80%. Persepsi masyarakat harus dibangun dengan positif tentunya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat juga ini sendiri. Tentunya ada langkah-langkah yang sudah atau apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Ayo dong datang ke Bali, menarik wisatawan ke Bali untuk tanggal 31 Juli ini sendiri, Pak. Padahal kalau kita lihat di lapangan juga sudah mulai ramai loh, Pak. Jadi gini, kan tahap 1 sudah dimulai tanggal 9 Juli yang lalu untuk aktivitas masyarakat lokal Bali. Setelah itu diberlakukan dan kita terapkan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang penerapan protokol tatanan kehidupan Bali era baru, itu sudah memberikan image yang bagus di masyarakat.
termasuk juga rupanya di luar, di luar Bali. Ini bisa kita lihat dari banyaknya mulai penerbangan yang datang ke Bali. Sudah bertambah sekarang. Ya, dari berbagai airline. Jadi sudah bertambah dia. Sekarang itu saya mendapat informasi sudah mencapai 3.000 orang yang datang ke Bali. Ya. Tentu ini bukan wisatawan, karena wisatawan Nusantaranya belum dimulai, karena baru dimulai tanggal 31 Juli yang akan datang. Yang datang ini adalah pelaku perjalanan dalam negeri dari kantor-kantor pemerintah atau masyarakat umum yang memiliki kepentingan khusus dengan surat keterangan. Tapi Bapak juga sudah melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata, Pak. Bagaimana mereka sudah siap? Itu bagian daripada promosi. Baik. Ya, jadi saya bersama Bank Indonesia, bank badan usaha milik negara kayak BNI, BRI, Bank Mandiri, BPD, itu sangat aktif bersama PHRI untuk melakukan aktivitas keliling kabupaten kota sebali. Tempohari di Badung Selatan, kemudian di Gianyar, kemudian di Jemberana, kemudian di Buleleng, dan ini akan berlanjut. Tanggal 30 di ITDC Nusa Dua, Bapak Menko Maritim bersama Bapak Menko Maritim saja yang akan datang untuk dimulainya aktivitas kepariwisataan di ITDC pada tanggal 30 jam 4. Beliau berkenan. Dan juga akan terus saya mengundang para menteri datang ke Bali. Tanggal 2 akan datang Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata untuk meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan Sampalan di Nusa Penida. Kemudian setelah itu tanggal 3 datang lagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah itu datang lagi Menteri PU gitu. Jadi saya akan terus mengundang para menteri. Dan kemudian juga saya akan bersurat secara resmi kepada para menteri agar dalam konteks pemulihan perekonomian masyarakat Bali ini, karena begitu terdampak dari COVID-19 terutama bagi pariwisata, Bali paling anjlok dibandingkan dengan daerah yang lain. Saya kira wajar karena memang ini ketergantungan sangat tinggi dari pariwisata. Jadi karena itu saya akan meminta agar para menteri itu melakukan kegiatan rapat atau kegiatan-kegiatan lain kementeriannya internal maupun juga eksternalnya itu di Provinsi Bali. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menjadi presiden. Saat itu ada bom Bali 1, itu untuk pemulihannya beliau itu menginstruksikan kementerian dan lembaga itu mengadakan kegiatan rapat-rapat di Bali dan memperpanjang rapatnya sampai weekend di Bali selama 2-3 hari. Kan itu bagus itu. Nah, itu akan saya tempuh juga, dan saya kemarin sudah berbicara dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional supaya pola itu dilakukan di Bali, dan ini akan saya lakukan dengan intensif setelah dimulai berlaku tanggal 31 Juli yang akan datang. Nah, karena itu maka tugas utama saya adalah betul-betul meyakinkan ini bahwa penanganan COVID-19 di Provinsi Bali itu berjalan dengan baik. Nah, maka targetnya adalah tingkat kesembuhan itu minimum 80%. Nah, kalau kemarin itu sudah hampir 79%, 78,8%, ya, saya kira hari ini sudah lebih dari 79. Nah, besok 28, mudah-mudahan ya itu sudah 80. Menjelang ke tanggal 31, saya kira lebih dari 80. Jadi keyakinan Bapak sangat dapat. 80 minimum itu dapat, hitungan saya dapat. Nah, sehingga ini kan artinya apa? Publik melihat, wah, Bali udah nyaman nih, gitu. Sudah ada surat edaran gubernur yang mewajibkan masyarakat pakai masker, social distancing atau jaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan.
Kemudian juga pelaku usaha pariwisata diwajibkan untuk menerapkan protokol tatanan kehidupan Bali Era baru. Yang siap diberikan sertifikat, yang tidak siap tidak boleh beraktivitas. Jadi yang boleh beraktivitas hanya yang memiliki sertifikat saja yang sudah dilakukan secara self-assessment oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali. Kan jadi bagus. Nah, begitu juga di semua pintu masuk sudah kita lakukan. Sehingga dengan demikian saya kira Asungkare tanggal 31 Juli ini akan berjalan dengan baik dan kita berharap akan berjalan terus dengan lancar. Mudah-mudahan tidak muncul kekhawatiran munculnya COVID-19 gelombang kedua. Kita memohon kepada Ide Betara-Betari di Bali ini itu tidak terjadi. Sehingga sekali melangkah itu terus jangan sampai mundur gitu. Itu yang sebenarnya saya jalankan di Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam menarik wisatawan nantinya ya. Sudah ada banyak sekali rencana atau dan juga termasuk persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan juga wisatawan Nusantara dari berbagai daerah yang akan datang ke Indonesia, ke Provinsi Bali ini itu harus memberi surat keterangan non-reaktif rapid test. Nah itu walaupun ada yang protes kemarin, tapi ini adalah kebijakan resmi negara yang diberlakukan oleh Gugus dengan surat edaran nomor 7 dan nomor 9 dari Gugus Tugas Nasional dan juga oleh Kementerian Perhubungan berkaitan dengan transportasi darat, laut dan udara. Itu memang pelaku perjalanan dalam negeri itu minimum dengan hasil non-reaktif rapid test. Jadi bukan hanya Provinsi Bali melakukan itu, di seluruh Indonesia bahkan dunia itu dengan uji swab berbasis PCR. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak selaku pengambil kebijakan ini sendiri dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Harus tertib. Kalau tidak saya kira itu akan timbul masalah. Itu berbahaya. Oke, berbicara tentang masalah ini, seperti kata Pak Kakanwil ini ada 7.000-an warga negara asing masih berada di Bali ini sendiri. Nah, bagaimana antisipasi pemerintah Provinsi Bali, Pak, dalam menghadapi kendala yang timbul akibat keberadaan orang asing pada masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Begini, sekarang kan semua negara melarang warganya keluar dari negaranya, pergi dari negaranya, sehingga transportasinya itu tidak ada. Jadi penerbangan antar negara itu hampir tidak ada kecuali karena tugas tertentu. Nah, karena itu bagi wisatawan yang saat ini masih ada di Bali, kalau dia mau balik ya nggak mungkin, nggak mungkin sudah. Nah, saya agak kaget juga tempo hari itu, baru saya tahu ternyata ada masih 7.000-an orang, sebenarnya bukan ya orang asing dalam tanda itu kan wisatawan ini, wisatawan yang ada di Bali waktu muncul COVID ini kan tiba-tiba berlaku tidak ada penerbangan, nggak bisa balik. Ternyata cukup banyak. Tadinya saya pikir itu sekitar 3.000-an karena memang wisatawan itu memang ingin di Bali, tidak ingin balik ke negaranya. Ada yang seperti itu, memang ingin lebih lama di Bali. Karena di negaranya juga di karantina, dia lebih bagus nginep di Bali. Sebagian ada yang begitu. Nah, rupanya memang ada yang sudah habis visanya, habis masa itunya, tinggalnya dan sebagainya. Tapi kan karena nggak ada penerbangan kan nggak bisa balik dia. Saya sempat kaget juga, ini jangan sampai menjadi masalah negara. Kalau menjadi masalah negara kan ada prinsip resiprokalnya. Kalau kita menyulitkan orang asing yang ada di sini, maka negara lain juga bisa menerapkan kebijakan yang sama karena warga negara kita di Indonesia juga ada di negara lain. Orang Indonesia masih banyak ada di mana-mana. Jadi kalau itu diperlakukan dengan kebijakan pengetatan seperti itu, saya kira ini kan menjadi
permasalahan. Jadi kalau sekarang ini tidak diberikan kebijakan khusus, saya kira ini akan citra tidak baik buat Indonesia dan Bali tentunya sebagai daerah tujuan wisata dunia. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kanwil, waktu itu langsung merespon permintaan saya supaya ada jalan keluar khusus yang diberikan sebagai satu kebijakan dalam kaitan dengan orang asing atau wisatawan yang masih ada di Provinsi Bali ini, jangan sampai menimbulkan gejolak, karena ini akan berdampak kepada citra Bali sebagai destinasi wisata dunia dan juga citra Indonesia dalam penanganan warga negara asing di Indonesia ini. Dan bersyukur tempo hari Bapak Menteri Hukum dan HAM datang ke Bali, sudah clear, sudah revisi juga surat edarannya, dan saya kira sudah tidak ada masalah. Jadi dengan demikian para warga negara asing, wisatawan yang masih ada di Bali ini nyaman, tinggal mengurus dengan telex apa namanya itu telex visa untuk bisa memperpanjang masa tinggalnya di Provinsi Bali ini. Saya terima kasih sama Bapak Kanwil ini sudah cepat sekali bertindaknya sehingga ini menjadi jalan keluar, dan begitu saya dapat dari Bapak Kanwil mengenai perubahan surat edarannya itu, saya langsung share ke semua jaringan saya. Wah, lega. Baik. Nah, ini kalau kita melihat ini dari apa yang Bapak Gubernur sampaikan tadi, berarti Pak Gubernur tak pernah menahan wisatawan mancanegara datang ke Bali dong Pak ya, tanggal yang akan dibuka 11 September nanti ya Pak ya? Nggak ada. Kita udah berencana sedemikian. Tahap ketiga rencananya dimulai aktivitas pariwisata dengan wisatawan mancanegara. Tapi yang menjadi permasalahan kan masih ada Permenkumham nomor 11, tapi masih Pak. ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020. Pak Kanwil. Sebelum jangan dulu tanya sama Pak Kanwil, kasihan beliaunya. Jadi sebenarnya saya sudah bicara sama Pak Menteri. Pak Menteri bilang, Pak Gub, saya belum bisa memberi kepastian. Masih melihat dinamika lapangan dan juga melihat bagaimana kebijakan negara lain. Bisa saja kita memulai direvisi barangkali, tapi negara lain juga belum membolehkan warganya keluar, ya nggak ada gunanya juga kita ini kan gitu. Itu ancang-ancang dari Bapak sendiri. Ini baru rencana. Rencananya Seperti Australia misalnya, rencananya kan warganya dibolehkan keluar negaranya itu Desember 2020, ternyata dimundur lagi ke 2021. Padahal wisatawan asing paling banyak ke Bali ini kan dari Australia. Jadi apalagi yang Eropa, saya kira lebih susah lagi. Jadi yang paling berani itu wisatawan itu datang ke Bali ini kan dari Australia. Kalau dari Australia masih ketat, saya kira susah. Nah, tapi saya tidak berhenti berusaha. Saya sudah bicara juga dengan Bapak Menko Maritim dan Investasi. Nah, beliau menjawabnya tidak dalam konteks merubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 2020. Tapi beliau sedang mengupayakan lobby dua negara sampai 3 negara untuk bisa mulai kunjungan, dibolehkan warganya untuk berkunjung ke Indonesia dan Provinsi Bali khususnya. Tapi ini kan lobby, belum tentu juga berhasil, nggak tahu kapan ini kan gitu. Beliau akan datang tanggal 30, nanti saya akan ngomong gimana kan gitu. Ini ada lobby-lobby lagi nih. Berarti belum pasti dong Pak Kanwil, ini Permenkumham nomor 11 tahun 2020 akan dicabut sebelum tanggal 11 September? Seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, sebenarnya kita pertama membangun optimisme dulu. Dari angka-angka yang disebutkan Pak Gubernur tadi kan banyak angka-angka yang sudah positif sebenarnya. Ya tapi kembali lagi kalau memang yang bagus bukan positif. Angka yang positifnya nambah. Positif angka peningkatan orang yang sembuh kan itu tadi angka positifnya, dan pengendalian angka kematian. Jadi kalau dilihat dari angka tersebut, ya seharusnya orang asing juga harus optimis bisa masuk ke Indonesia. Tapi kembali lagi bahwa kedatangan orang asing ke Indonesia tidak hanya karena Permenkumham nomor 11 itu, tapi terkait juga dengan kondisi di negaranya.
apakah dari negara tersebut diperkenankan seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, Australia misalnya, boleh nggak diperkenankan nggak warga negaranya keluar dari Australia untuk masuk ke Indonesia atau ke Bali khususnya? Kalau itu tidak boleh, ya tentunya kita buka pintu sebesar apapun mereka tidak akan masuk, tidak akan datang. Jadi kembali ke kondisi global sekarang ini. Baik. Iya. Kita rehat dulu ya Pak Kanwil dan Pak Gubernur. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih dalam pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru, masih bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga Bapak Kakanwil Kementerian Hukum HAM Bali tentunya. Pak Kanwil, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dengan positif atau pengendalian angka kematian, banyak hal yang kita bisa lihat persepsi masyarakat harus dibangun dengan positif di saat pandemi ini sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kepariwisataan di Indonesia, khususnya di Bali ini sendiri, bagaimana upaya imigrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan atau membangkitkan kepariwisataan di Indonesia, Pak Kanwil? Iya, seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, seharusnya memang ya di dalam dulu kita siapkan ini. Kan Pak Gubernur sudah melakukan beberapa tahapan tadi, mulai dari tanggal 9 Juli, nantinya tanggal 31 Juli, kemudian tanggal 11 September. Ini dulu yang kita bangun. Kalau angka-angka ini sudah bagus, artinya kalau Pak Gubernur tadi menargetkan di atas 80%, itu sudah sangat baik sebenarnya. Dari luar akan melihat juga angka-angka tersebut, pasti ini tersebar keluar. Baik. Dari kami sendiri, dari imigrasi, katakanlah Kementerian Hukum dan HAM dan imigrasi yang bekerja di lapangan, kami selalu siap dengan petugas-petugas kami yang ada di lapangan. Dan kami juga akan memberikan pelayanan terbaik bagi orang asing, dan itu yang selalu kami lakukan. Pak Gubernur juga tempoh hari memberikan masukan kepada kami terkait dengan pelaksanaan tugas kami di bandara-bandara. Jangan sampai ada citra negatif yang timbul karena katakanlah antrian yang sampai sekarang ini menjadi kendala di bandara-bandara. Tapi saya pastikan pada saat itu, begitu Pak Gubernur menyampaikan ke saya, sorenya itu juga saya turun ke lapangan, melihat langsung ke sana. Apa sebenarnya kendala? Dan saya sudah akan mempertimbangkan, kalaupun misalnya benar-benar orang asing sudah bisa masuk tanggal 11 September itu, kami pastikan bahwa antrian tersebut bisa teratasi dengan baik. Tidak terjadi lagi antrian yang cukup panjang. Ya, beruntung saya pernah melihat antrian di negara lain. Mungkin ada bagian-bagian dari sistem antrian mereka yang akan kami adopsi nanti di Bandara Ngurah Rai. Sehingga antrian tersebut nggak selalu dikeluhkan, di Bandara Ngurah Rai antriannya bisa sampai 1 jam. Ya, harapan kami tidak terjadi seperti itu ke depannya. Memang hal ini belum bisa kami sampaikan saat ini, karena kami sampaikan pun karena orangnya nggak ada di bandara sekarang, nggak ada yang ngantri. Karena harus kita praktekkan. Jadi kalau saya katakan begini, itu semacam sesuatu yang nggak bisa dibayangkan. Ngantri aja nggak ada, apalagi yang ngantri. Jadi seperti itu. Tapi kami dari imigrasi, dari Kementerian Hukum dan HAM, meyakinkan kepada semua masyarakat maupun orang asing yang akan masuk ke Indonesia, kami akan memberikan pelayanan yang pastinya bisa kepastikan jauh lebih bagus dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, Pak Kanwil, ini berbicara tentang keberadaan orang asing. Nah, bagaimana dengan status keberadaan orang asing dengan pemegang bebas visa kunjungan? Kalau kita kaitkan dengan penerapannya tak dapat diperpanjang sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi itu sendiri, Pak? Nah, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi mereka ini kan sebenarnya nggak bisa diperpanjang. Di ketentuan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu. Tapi itulah yang masukan dari Pak Gubernur tadi. Daripada ini menimbulkan keresahan, dan juga saya mendengar informasi mereka sudah sangat resah. Tapi bahkan sebagian sudah ada yang pulang lewat Jakarta yang tadinya sudah punya tiket mungkin dari Bali ke Australia. Ini tiketnya ini dihanguskan. Mereka mengambil tiket baru dari Jakarta ke Australia. Jakarta, Kuala Lumpur, Australia. Itu pasti jauh lebih mahal. Karena mereka harus ke Jakarta dulu. Tapi untuk bisa pulang ke negaranya, ini yang ditempuh. Kenapa? Takut dia kena sanksi imigrasi.
daripada kena sanksi diambil jalan seperti itu. Ini yang menjadi kekhawatiran bagi mereka Tapi kan semua. nggak banyak itu Pak ya. Begitu Pak Gubernur menyampaikan ke saya, hari itu juga sempat saya rilis di koran berita, sehingga mereka agak tenang. Iya. Nah, ini memang ini sedikit agak nekat Pak. Sebelum surat edaran keluar dipertegas, saya sudah membuat berita di luar bahwa itu bisa diperpanjang telex visanya. Jadi saya katakan sedikit agak nekat. Tapi kalau kita nggak bertindak seperti itu, waduh resah. ini akan resah. Resah. Saya udah tahu resah. Ini nekatnya adopsi juga dari Bapak Gubernur. Anjuran dari Pak Gubernur. Begitu Pak Gubernur menyampaikan itu, saya menghadap. Saya udah pusing juga waktu itu kan desak banyak ini. Langsung sorenya itu saya panggil wartawan, sampaikan begini saya bilang. Jadi itu disampaikan ke masyarakat sehingga mereka agak reda. Tapi kalaupun sebagian masih ada juga yang resah sampai menunggu keluarnya surat edaran. Dipertegas itu tanggal 22 surat edaran. Oke. Jadi ada langkah-langkah kan Kemenkumham Bali dalam pelaksanaan SE Dirjen Imigrasi pertanggal 22 Juli. Pertanggal 22 Juli. Nah, sejak saat itu disitulah orang bisa mengajukan telex visa ke Jakarta sehingga izin tinggal atau izin keimigrasian. Waktunya kan cepat Pak ya. Telex visa apa? Cepat Pak, karena itu diajukan secara online, nanti mereka jawab langsung ke kantor imigrasi. Seharusnya 3 hari itu sudah selesai. Cepat ya. Harusnya cepat. Baik. Pak Gubernur, ini tentunya ada langkah ke depan pemerintah Provinsi Bali dalam membangun kepariwisataan pasca keadaan new normal atau kita di sini dalam tatanan kehidupan era baru ini, Pak? Ntar dulu, saya ini dulu. Karena nekat dulu Pak lagi. Begini, sekiranya waktu tidak teratasi dengan baik, padahal kita kan akan mengundang orang ini datang 11 September. Kalau ini tidak tertangani dengan baik, ini kontraproduktif betul. Jadi saya kira itu akan menjadi kampanye buruk untuk Indonesia dan Bali khususnya. Jadi saya bersyukur sekali saat itu langsung cepat selesai karena sudah resah di mana-mana waktu itu. Banyak sekali yang ngomongin saya juga udah pening. Syukur Bapak ini cepat diajak berhubungan ya gitu. Jadi dan cepat juga reaksinya dan cepat selesainya. Saya juga berhubungan dengan Bapak Menteri juga direspon bagus. Nah sehingga langsung reda dan langsung solutif gitu. Sehingga untuk program kita masuk ke tahap ketiga, dimulainya pariwisata untuk wisatawan mancanegara ini itu bisa memberi jalan yang baik. Hanya kembali mudah-mudahan nanti ini bisa kita bicarakan. Saya akan bicara dengan Pak Menko Maritim pada tanggal 30 bagaimana agar kebijakan di bidang keimigrasian dalam kaitan dengan upaya untuk datangnya wisatawan mancanegara ini itu di beberapa negara itu bisa dimungkinkan dengan satu kesepahaman antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain gitu. Saya kira itu sudah ada wacana di beberapa kementerian untuk memulai langkah ke arah itu. Nah, sekarang ini yang kami lakukan adalah bagaimana membangun suatu image yang baik buat pariwisata Bali ini, supaya masyarakat luar menilai bahwa Bali ini betul-betul siap. Itu sedang kita kerjakan dan saya sudah mengecek ke lapangan, memang hotel, restoran yang sudah mendapat sertifikat kesiapannya untuk menerapkan protokol tatanan kehidupan Bali era baru itu betul-betul sudah sangat siap. Jadi sudah dari sisi itu tidak ada kekhawatiran, termasuk juga para travelnya dan juga para pelaku usaha pariwisata yang lainnya. Nah, saya kira yang harus kita buktikan dulu adalah tanggal 31 Juli ini akan dimulai aktivitas wisatawan Nusantara. Nah, kalau itu berhasil, saya kira itu akan menjadi satu promosi yang baik. Promosi yang bagus untuk wisatawan mancanegara. Saya masih bekerja keras ini, terus bisa
satu mengurangi pertumbuhan kasus positif yang baru. Kedua, meningkatkan angka kesembuhan. Yang ketiga, mengendalikan yang meninggal atau mati. Dan fasilitas layanan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 ini standarnya baik. Saya pastikan di atas standar nasional Bali ini dalam kaitan dengan penanganan COVID ini kita selalu di atas. Jadi itu sendiri memberikan image yang baik. Nomor satu ini yang harus dikerjakan. Mau promosi kayak apa juga orang untuk datang ke Indonesia, ke Bali. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, itu nggak ada artinya, nggak akan mendapat respon. Orang khawatir. Jangankan sudah orang asing. Saya saja tempo hari ke Jakarta, tanggal 14 Juli, itu di pesawat, waduh, belum nyaman. Masih ada kendala secara psikologis mengenai kenyamanan orang untuk ada di pesawat, perjalanan jauh, apalagi dari luar negeri kan, berapa jam itu kan? Saya kira itu mana lagi ada itu keterangan dari WHO bahwa penularan COVID itu bisa dari udara. Kan jadi orang jadi ngeri-ngeri juga ini gitu. Jadi ini yang harus kita ini. Jadi saya kira perlu waktu bertahap untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat. Jadi ini bukan tugas dari pemerintah Provinsi Bali saja, tetapi ada sinergitas atau koordinasi dengan kementerian atau lembaga ya Pak ya? Betul. Jadi ini harus multi sektor kebijakannya yang terpadu dan bisa dijalankan dengan komitmen yang baik itu. Baik. Saya ke Pak Kanwil, karena waktu kita terbatas sekali, kenapa perlu diberikan kepastian hukum kepada banyaknya orang asing yang ada di Indonesia, khususnya juga di Bali ini Pak? Ya, dengan surat edaran tadi sebenarnya itu sudah menjadi kepastian hukum bagi orang asing yang ada di Bali. Ya katakanlah yang 7.000 tadi mungkin sebagai 1.000-an mungkin mereka itu bebas visa kunjungan, bahkan bisa lebih banyak dari situ. Karena ketika mereka menghadapi suatu permasalahan tersebut, kita menyadari bahwa mereka sudah cukup lama di sini, mungkin sudah di luar perencanaan. Keresahan itu cepat terjadi, ya seperti yang disampaikan ke Pak Gubernur, beberapa biro perjalanan umum itu sudah menyampaikan keresahan-keresahan tersebut. Tapi dengan adanya surat edaran yang baru yang dipertegas tanggal 10 Juli, dipertegas lagi tanggal 22 Juli, penegasannya itu adalah memberikan kepastian bagi orang asing yang tidak bisa diperpanjang tadi, bisa mengajukan permohonan baru berupa telex visa ke Jakarta. Dengan surat edaran baru tersebut sebenarnya mereka nggak perlu resah lagi. Nggak perlu harus keluar, sudah bebas kok. Jadi itu yang harus semua bagi orang asing yang tinggal di Bali harus mengetahui hal ini. Hilangkan rasa kekhawatiran. Bisa nyaman di Bali. Dari nyaman di Bali ya Pak ya, dari 7.000-an orang asing sendiri. Tersebut, Pak Gubernur, ada statement di closing ini? Saya berharap agar program ini yang dilakukan secara bertahap bisa berjalan dengan baik, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sebagai dimulainya aktivitas perekonomian di Provinsi Bali melalui kepariwisataan, karena memang sesuai arahan Bapak Presiden pada tanggal 15 Juli yang lalu, selain melakukan penanganan COVID-19 dengan makin baik, juga sudah harus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk memulai percepatan pemulihan perekonomian masyarakat yang produktif dan tentu harus aman dari COVID-19. Kita sedang menyiapkan langkah-langkah ke arah itu, sehingga arahan Bapak Presiden pada triwulan 3 ini sudah ada pertanda positif untuk perekonomiannya, dan kemudian dilanjutkan pada triwulan keempat itu ekonomi kita sudah mulai membaik. Saya kira apa yang kita lakukan sekarang ini, saya pimpin di Provinsi Bali, itu mudah-mudahan berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian perekonomian masyarakat di Provinsi Bali melalui kepariwisataan dan juga aktivitas perekonomian yang lainnya, usaha kecil, mikro dan menengah yang koperasi juga itu bisa mulai hidup kembali, warung-warung bisa buka,
dan transaksi mulai berjalan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Kakanwil. Saya Made Sekeren Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om Santi, 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 Om. Santi, Om.